berdamai dengan diri sendiri pada saat dendam kepada orang lain. Nah, buka Mek? Udah nyanyi buka. Halo Pelas. What's up? Selamat malam. Malam. Balik lagi di Filosofi Gila. Bukan bang filosofi gila. Ya, sesinya. Filosofi gila outdoor. Ya, sesinya kan. Oh iya benar. Masih bersama saya Muhammad ya. Dan saya bla 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 bla. Mana? Tegang celana, tegang apa ini? Pembahasannya kayak gue. Sebelum ke topik mungkin ya. Topik apa Mas? Topik Saat malu lagi. Gini Mat, kita punya bakal berdiskusi Mat. Ya. Napas kehidupan. Oke. Padahal Bapak ini udah pernah ya. Udah. Iya, waktu itu kan waktu zaman sama Yalki sama Aryo ya Mat. Komitmen penting atau tidak pentingnya berkomitmen gitu kan. Kalau sekarang kita lebih ke nafas kehidupan karena beliau pernah melalui fase hampir mati anjing. Kenalan dulu tuh. Kenalan dulu dong. Oh kenalan dari Mat? Kudu lah dari sarapan baru. Oke. Sok atuh. Tapi kenalan lah. Kenalan lah. Saya Tito. Mungkin kalau di podcast ini ada orang yang paling belagu sampai Bang Ronald aja kunci gitu ngeliat tadi. Bang bisa sih. Hari ini kita ngontek di salah satu kafe ya? Kafe Embong. Embong atau Embong? Oh, Embong. Di Jalan Bengawan nomor 65A ya? Ya. Nah, balik lagi nih sama Tito. Bung Tito, anjing. Cheers. Oh, ya cheers. Cheers dulu katanya, guys. Guys, anjing. Kelas. Itu kan orang ini yang ini sih Pak. Itu kan orang kan pengen ngangkat tentang nafas kehidupan ya Pak. Ini kan konten kedua kalinya Tito nih. Karena dulu sempet kaget hari dunia amatnya. Kirain teh gitu ya bakal ARM gitu ya. Beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan ya. Awal puasa. Awal puasa ya. Awal puasa banget. Kok bisa sih Tok mengalami hal seperti itu? Maksudnya bukan masalah bernapas, mana masih sama sekarang masih bernapas kok. Yes. Tapi mengalami hal yang hampir merenggut nyawa ya Mat. Awalnya ya singkat cerita sih Awalnya saya mula-mula jika mawar dong. Sebut sama coba. Lalu enak. terus dilanjutin lagi. Kok makin enak? Ya intinya saya kena DB dan singkat cerita di ICU 5 hari dan itu ditrombosit 6.000. Trombosit 6.000. Kalau kata dokter, kalau kata suster, untuk ukuran normal itu dia sudah tidak sadarkan diri. Pembuluh darah pecah. Itu pembuluh darah hidung, mungkin dari mata, telinga, Semua lah ya. semua lah. Yang Ya. menunjang. Nggak tahu yang bawah mana. Kalau ada peluang sih, penyakit doain. Ada singa ya. Itu dan itu kalau untuk normal seperti itu cuma mungkin karena organnya masih diberi imun yang kuat, masih sadar sampai akhirnya mendapat pertolongan support dari teman-teman sekalian, baik teman kerja, teman kampus dan teman-teman yang lain, terselamatkan dari hampir mati. Tuh, karena di trombosit 6.000
sedikit sejarah orang yang selamat. Aku orang di ICU itu kan, sebelah kanan gua adalah ibu baru melahirkan, anaknya meninggal, ibunya pendaratan. Sebelah kiri gua bapak-bapak udah tua, udah bergantung alat. Setelah 2 hari orang di ICU, orang mendengar ngoroknya, mendengar salah-satu mautnya, meninggal. Meninggal. Oke, 2 jam kemudian masuk lagi nih bapak-bapak yang lebih muda sih. Gua tanya, kenapa nih? Serangan jantung. Di situ singkat cerita di 2 hari kemudian bapak-bapaknya setelah mandi, sekam, makan, orang lagi nih. Ya maksudnya kalau misalkan diibaratkan mungkin mereka tahunnya ada di depan gue nih. Emang nih kali? Mungkin Ada di ruangan ya? Ya ada di ruangan tersebut mungkin, dan maksudnya Bersayap pakai baju hitam nggak? saya nggak tahu. Bos Adit. Terus apa? Intinya di situ kayak berpikiran sih, jadi kayak pilihan gitu gini kan. Bapak-bapak ini mungkin lebih baik ya. Banyak dosa ngomong. Iya, orang lebih banyak dosa. Iya, budaknya ya. Coba berpikiran seperti itu, dan makanya di situ yang berpikir, ya Allah, bila hamba harus meninggal, mudah-mudahan kematian dunia. Sampai berpikir seperti itu. Di saat terdesak nih menuju kematian kamu bijak. Terusin. Itu. Cuma ternyata masih dikasih kesempatan untuk hidup setelah meninggal. Dan setelah meninggal itu, setelah dia meninggal, dapat kiriman donor plasma dari PMI. Itu yang mengusahakan pas waktu teman-teman kampus ke PMI mau donor darah, itu ada 8 atau 10 orang. Ternyata mungkin ingat sama Kang Anjar yang tentang etos budaya kemarin itu. Itu ternyata orang PMI-nya kenal sama Kang Anjar, langsung bilang bahwa ini kenapa orang rame, saudara sepupu saya DB Bu, terus mau ngapain donor darah? Kamu mau sampai 20 lama pun donor buat saudara kamu itu tidak akan menaikkan trombosit dia. Bahkan kamu mondorkan 20 lama pun itu tidak akan mempersingkat masa sembuh dia. Malah makin lama di rumah sakit. Gue butuhnya apa nih? Plasma darah. Kalau bukan karena Kang Anjar dan bukan karena Kang Anjar, susah buat dapat donor plasma. Akhirnya dikirimkanlah donor plasma tersebut oleh relawan PMI. Karena semua relawan PMI teman-teman dari pekerjaan saya yang sudah mendoakan uang khususnya buat orang tua saya yang tidak pernah meninggalkan saya sekolah itu. Banyak orang yang berpikir saya akan die. Ya sih toh jujur toh. Di saat orang dapat kabarnya mat anjir si Tito gini ya. Orang pribadi sempat kepikiran gini ya toh. Ya bayalah anjir walaupun si Tito nanti meninggal atau baik gitu nya. Setidaknya masih ada jejak digital untuk mengenang kita, terkhususnya anak-anak usia lama. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya orang kaget kan, anjing Tito anjing seorang di rumah sakit di ICU gitu kan, jadi dan itu siapa yang cari di saat kita mengalami itu gitu. Apa sih yang kita pikirin anaknya? Karena orang selalu punya pertanyaan gini. Andai kata besok kamu mati, sehari sebelum kamu mati menuju kematian, apa yang ingin kamu lakukan? Meminta maaf pada orang tua, pada orang tua, pada keluarga, kepada teman-teman, dan memang khususnya adalah pada Allah memudahkan kematian. Saya kan ada nih orang-orang yang apa ya istilahnya Gayong, ya gayong atau gimana ya tarik ulur kayak gitu. Itu yang bakal orang lakuin.
bisa sih kok maksudnya ya dia main dalam saya tanya dengan komposit di bawah 10.000 dia masih sadar bawa motor klinik sendiri. Tapi gini sih soalnya akibatnya di saat kita diberikan nafas kehidupan untuk sekarang gitu Yes. pasti kita lebih bersyukur ya. Lebih. Sangat lebih bersyukur. Saya bersyukur dan selalu mencoba menjadi orang baik tanpa harus walaupun kelakuan orang nggak baik ya. Cuma maksudnya setidaknya orang tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Itu sih itu yang maksudnya salah satu hal yang bukan apa sih masih lamun tahun depan revolusi dan bla bla Resolusi. Syakira revolusi itu ya intinya seperti itu sih. Untuk masalah menjadi baik atau enggak karena lingkungan bukan dia karena menilai dan orang tidak pernah menyalahkan lingkungan ya karena semua itu ada balik lagi ke diri orangnya itu aja. Tapi banyak hikmah yang kita dapatkan kan dari kejadian itu kan. Banyak khususnya berdamai dengan diri sendiri pada saat dendam kepada orang lain. Nah, ini yang bikin menarik. Berdamai dalam artian seperti apa nih? Melepaskan bahwa di saat orang misalkan sebel sama ente, sebel sama Mamat, Tong ente anak lah. anjing, iya mana sama sia itu. Ya sebelum saya datang intinya seperti itu dendam yang berkepanjangan, dendam yang emang orang nggak bisa omongin. Cuma yang pada saat orang udah mengalami itu ya, ayo siapapun yang pernah merugikan orang, siapapun pernah membuat sesuatu orang, ya udah aja gitu, udah orang nggak mau merasakan itu lagi. Mau masih berteman sama orang, Monggo. enggak juga atau bertemu dengan lingkungan yang lebih nyaman, silakan. Tapi man sangat berbeda ya Mas ya. Pas waktu di filosofi gila gitu ya. Sama sekarang jadi filosofi gila pas Dolomite gitu. Ya, kamu udah kan ada dikubur toh. Lebih, orang bisa bilang kan bijaknya. Lebih memaknai kehidupan itu ya enjoy itu mungkin ya Pak. Orang sekarang yang apa yang orang punya, apa yang lagi orang lakukan, apa yang terjadi, semua hal yang terjadi dalam kehidupan orang, Ya. orang nikmati dan orang syukurin. Dan ya intinya orang hanya selalu berusaha sekarang buat menjadi orang baik aja. Untuk bantuan orang tidak secara materi tapi tenaga masih. Nah, karena kalau misalkan kita secara materi kan belum tentu oke zamannya orang misalkan kasarnya di jalan atau aja kita ngebantu secara materi belum tentu materi yang kita berikan kepada mereka itu tercukupi atau enggak. Ya. Tapi kalau yang namanya tenaga kan kita udah melakukan semampu kita. Ya. Dan orang sangat benar-benar setuju gitu ya tadi kata Tito man lebih baik jadi orang baik gitu daripada jadi orang benar gitu. Karena kalau orang baik akan melakukan apapun itu tanpa pamrih. Tapi kalau misalkan udah merasa dirinya benar apapun yang orang lain lakukan belum tentu anjing saya salah gitu karena merasa dirinya paling berharganya paling anjing serius kia anjing si Tito goblok anjing. Kelas kopi yang unggul. Apa yang mau? Kopi yang Ya unggul. jadi orang yang mau tuh. Ini nggak tahu Mama sih lupa. renjus biar sehat Mas ada yang penting nggak Tito mas selama menjalani hampir menuju ke
Israel. Kan biasanya sebelum kejadian tuh pasti pernah nonton film-film yang masuk ICU itu. Asli sih, asli. Gimana mengalami gitu? Orang selama ini kayak nonton film apa ya yang ada film Good Doctor kalau nggak salah ya. Nah Good Doctor itu gue ngeliat yang si pasien dari ruang perawatan biasa didorong ke ICU terus dipasang semua alat itu yang orang Mikirnya gimana? Tapi pengalaman oke. ternyata di filmnya tadi itu gini yang lihat maksudnya yang mana hanya boleh hiburan terus pada saat melewati lorong-lorong yang hanya bisa lihat langit terus orang-orang yang ngeliatin mana seakan-akan anjing dia jelema antara hidup dan mati udah ICU mah jadi itu yang kurang oh ya udah ini mungkin jalan yang memang harus orang jalani jalan yang memang harus orang alami ya. Tapi toh orang punya pertanyaan yang mungkin punten bisa Singapura tahu. Di saat itu punya kepikiran anjing orang bakal apa ya? Ya. Apa yang kita pikirin? Samanya. Ya, ayat tambah ada China kurang tidak memikirkan ya gitu cuma semuanya bakal ada hukuman dari apa yang sudah orang lakuin dan orang lakuin Sebab akibat. Tapi yang satu hal sebenarnya orang tua itu tidak pernah mendirikan sebuah beban dengan keadaan kita yang masih belum stabil dan khususnya belum menikah. Cuma setidaknya kalau itu amit-amitnya nih kemarin kejadian emang tanpa Gusti Allah udah selalu mana kok iya jam iya berupaya mau gitu kejadiannya setidaknya hidung orang dan babai orang sedih tapi tugas mereka sudah selesai buat membimbing anak-anaknya sampai ke jenjang tuh walaupun pada saat orang ngomong itu setelah orang sembuh goblok ya kira-kira kayak gitu Maksudnya goblok tuh kemarin siapa? Hidung babai orang ya maksudnya itu bukan beban itu memang ada kewajiban kita sebagai orang tua kamu anak terakhir ya beliau sempat mengalami trombosit di bawah 10.000. 6.000 tepatnya Ya 10.000 di bawah 10.000 kan 6.000. Tapi kamu masih bisa coba untuk sadar, coba untuk meminta ke Gusti Allah, gitu ya. Ini untuk mengurangi sampai meninggalnya. Jadi barang mana orang tahu sebenarnya. Karena terkadang tidak semua orang seperti itu. Bahasa secara Islamnya mati suri dong kenapa kan? Naon sih lain sahih naon sih Husnul Khotimah. nah Husnul Khotimah orang salut sebenarnya kan itu atau aja kamu jangan meminta seperti itu Insya Allah ya. Karena terkadang tidak semua orang bisa menyadari ini materi seperti itu loh. Pasti mikir nanti yang cager. Ya, yang cager gitu kan menyaman. Kembali pakai nama rek mau gitu. Cager ini kan. Karena orang jujur gitu, saya pribadi dan Mamat pribadi pun gitu ya, ini kayak selaku sudah mengenal beliau gitu aja kaget anjir, oh anjing mana ngerti nih goblok dan kalian tahu di sini lagi ada teman kerja orang tolong aja apa ya di sini ada teman kerja orang itu namanya Teh Fitri yang pakai baju hijau itu sama itu Teh Melisa dia yang support orang halo Teh Fitri Teh Melisa mereka
kayak sebuah orang Fitri ngirim orang teh angkat sama sari kurma madu, terus Melisa karena waktu itu diagnosa awal 2 gejala tipes ngirim madu tipes ya, madu tipes. Orang juga nggak tahu nyampainya kapan. Madu tipes teh maksudnya gimana sih? Madunya berbentuk tipes atau ada madu tipes atau gimana? mulai Nah, itu dia ya. Madu buat sakit tipes. Selama Yang ini aman buat asam lambung. ada orang apa madu itu kalau nggak madu hitam ya madu yang warna coklat. Aing juga nggak tahu dalamnya apa. Sampai sekarang tuh demi Allah ini masih dalam terus belum dibuka-buka sama orang. Tengah hargaan teh. ada orangnya loh. Ada orangnya loh. Jujur kan? Goblok. Bener kan? Terus tapi yang penting orang proud sama mereka dan teman-teman kampus orang Hani, Eon, sampai orang paling tersentuh adalah pada istri Aing disebut Parah. dan yang Ipit terima kasih dan orang terharu banget orang ingat statusnya si Eon yang punya tempat kopi Ebong ini ya, dia harusnya besoknya ke Palembang. Karena kalau orang masuk rumah sakit dan orang masuk ICU, dia langsung balik ke Bandung. Gak nge-tag nama orang di Instagram, tapi dia bilang top dan doan orang balik lagi ke Bandung. Semua orang udah berpikir ya orang oke sama iya, sampai bos orang punya jelema harus beli, tapi khawatir sama orang sampai bilang pas sudah sembuh sih, top Ustaz paling pisaunya maksud apa? Kan sendiri kayak gitu banget, bukan eleh ya. Tegelah lah. Emang kalau harus meninggal harus ustaz yang ini. Ya beri anjing aing udah punya suka nih gak kayak apa kopi peci ini panjang. Terus kemana? Gak suka orang mau eleh, orang ditembalan sampai pak dan tanah duri itu kan kayak ini sih banget sambil duri Tanah kuburan. maksudnya itu sompral aduh ampura cuma ya manfaatnya ya karena dukungan mereka, karena doa dari orang tua orang keluarga dan teman-teman semua, thanks God kita masih bisa bertemu Ya. dan maksudnya kenapa orang kalau bapak ini toh kenapa sih mereka berpikir seperti itu sedangkan orang berpikir pasti berpikir orang berkaca dari belakang sesuatu yang penting kita kejar, sesuatu yang makin kita ingin itu akan jauh buat kita dari sini sama dia seperti bisa tuh orang ngomong orang yang cukup itu dicukup siapa sama yang lain Mungkin ya, Mama pernah kan mengalami sesuatu hal yang seperti itu mungkin? Enggak. Nah, Orang mau nyebut belum, jangan. Si gue. enggak, kalau emang pernah orang mengalami hal seperti itu. Maksudnya di balik orang setelah mengalami itu gitu banyak. Terkadang menikmati hidup itu lebih enjoy. oh asli lebih yang kurang tidak terlalu berekspektasi tinggi, kurang Ya, tidak terlalu benar. yang membuat akan sesuatu hal gitu. Iya. Iya, maksudnya optimis mah tetap ya. Tapi kalau gini toh, hikmah apa sih yang bisa kita bukan dapatkan ya dapatkan ataupun sampaikan itu setelah mengalami hal seperti itu. Hikmah banyak poin hikmah yang kita ambil, banyak poin yang kita ambil. Mungkin beberapa aja sih, hargai keluarga dan orang-orang yang selalu berada di samping kita dalam kondisi apapun. Sangat jarang bisa bertemu dengan orang-orang yang sedih. Kedua, jaga kesehatan sudah pasti.
Tapi apapun itu caranya, itu balik lagi kalian, tapi kesehatan itu penting dan mahal. Jujur, bos orang pada saat orang masuk rumah sakit dan BPJS lama, yang orang pakai BPJS nih, ya, yang tadinya orang memandang sebelah mata BPJS, nanti mayar tak pakai. Terasa membantu gitu ya. Iya gitu. Dan pada saat BPJS itu lama, bos orang yang bilang, toh BPJS kalau lama, lo jalur cash aja. Berapapun nominalnya silakan. Yang penting lo masuk kamar perawatan, lo dapat tindakan, dan lo ada perawatan. Balik lagi ya macam pas di rumah sakit itu di saat kita ngalamin sakaratul maut, sempat panik gak sih? Panik, masa enggak? Untuk yang pertama, karena orang sudah tahu nih, karena orang tahu dia bapak ini tergantung dengan alat dilepas badai, kan? Sudah merasakan kesempatan hidup, kecil ya. ya bisa dibilang 30 kan malam gitu kan? Ya udah dilepas alat dan cuma yang pas yang sakit jantung, yang sakit jantung kan ini antara dia bisa selamat atau tidak dengan tidak, dan kalau dia bisa selamat dengan sakit jantung Ya, jarang ada orang yang udah serangan jantung dan dia selamat, jarang banget kan. Ini yang pada saat dia mau gitu kan, gila kamu memang yang harus itu buat meninggal, tapi bapak itu masih ada kesempatan. Ya orang tadi ngomong mudahkan, tapi ternyata alhamdulillah Pak makasih ya Allah, gue yang masih dikasih kesempatan, bapak itu yang akhirnya diselamatkan, diselamatkan dari kakinya, tidak lagi merasakan sakit jantung, dan memang udah harus bertemu dengan sakit. tapi keren ya aja bisa nonton pertama aja anjing kamu tak gitu ya. Berarti segala sesuatu ada Ya Dan maksudnya gini, hikmah ini yang maksudnya kalian bisa ngeliat berbeda nanti podcast konten yang pertama orang sama konten sekarang jauh. Tito yang dulu bukan lagi Tito yang sekarang. Ya. Mabuk jalan. Ya. Kain gitu. Ya maksudnya ya terkadang gitu. Karena orang ini pernah mengalami sesuatu hal yang hampir Lebih gila. anjir untuk hidup tuh mungkin entahlah mujizat hanya Ya. mujizat saya dulu, tapi alhamdulillah gitu ya. Saya masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup gitu ya, menjalani nafas kehidupan gitu. Makanya tadi orang bilang ke kita gitu, di saat kita diberikan kesempatan untuk menjalani nafas kehidupan, lebih enjoynya menjalani hidupnya gitu ya. Bisa berdamai dengan diri sendiri, Ya. tidak peduli mau orang menyakiti diri kita dengan apapun itu, hanya kasar pada lebagong lah ini mana ada yang kenal begitu caranya lain yang lain kieu Ya. Selama orang tidak merugikan maneh dan selama orang bisa berguna buat maneh, ayo kita ngomong. berbicara tentang berguna, emang itu berguna buat siapa? Sampai detik ini gue merasa belum berguna buat siapapun, bukan itu orang tua gue sendiri. Gue merasa belum berguna. Karena orang kok orang bisa mendebat itu. Kenapa kita bisa bilang itu tidak berguna dengan siapapun? Pada saat orang merasa berguna, orang akan berhenti buat berusaha buat menjadi orang baik. Orang nggak mau anggur dengan apa yang udah orang hasilin, seperti itu. Pulang.
Nggak sih toh, sebenarnya gini toh, itu tuh sebenarnya berguna. Maksudnya bukan dalam artian bisa berguna dengan siapapun, enggak. Itu bisa berguna. Dalam artian gini, dengan kita bisa menghargai teman seorang wanita, kita tidak celaka. Ya, ya tetap enjoy gitu nih, anjing ya sianya kebaturan kurang ya. Sekarang orang banyak lu pek lamanya anjing nih dengan awal kuligin, dengan kurang pakai dalaman tuh ekor, ya oke jangan suka. Ya, dan orang pribadi benar-benar sangat setuju gitu dengan apa itu yang tadi. Lebih baik saya jadi orang baik. Karena kalau kita berprinsip jadi orang baik, di saat kita melakukan suatu kebaikan, tidak peduli masalah amal dan pahala, tapi merasa dirinya benar gitu toh. Apapun yang orang lakukan gitu ya anjing saya salah gini padahal mana menafik ini ya tai. Lebih enjoy gitu menjalani hidup teh gitu. Ya tahu prinsip orang salah apa benar ya. Itu maksudnya pada saat siapapun yang ngomongin masalah kebaikan atau keburukan sama orang selalu bilang mana nggak punya hak buat menilai karena bukan mana yang menciptakan orang. Karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melakukan Ya, walaupun di meja hijau ayah hakim ini ada bersalah dan itu pun bisa jadi kebalikannya di saat meja bermasalah kan ini kalau udah yang dengan sang pencipta kan lain cerita gitu. walaupun masih bisa bernegosiasi dalam melakukan dosa Ya, dengan pekerjaan orang yang sekarang ini, alhamdulillahnya Karisa Tiara aduh anjing kayak gitu juga bang. Maksudnya orang bisa membantu atau menjembatani rezeki mereka yang sudah pekerjaan. amin ya rabbal alamin. Walaupun caranya salah, Bukan salah, nggak ada yang salah. iya, walaupun ya gitulah ya. Cuma maksudnya walaupun seperti itu, ibaratnya lo masih mau dari jalan itu dan menurut lo itu masih terbaik ya silakan. Ya. Gue bisa bantu pada saya mampu. Gue lagi ada kerjaan. Karena gini, kenapa orang tadi bilang nggak ada yang salah gini? Di saat kamu membantu gitu ya, maksudnya gini kamu menyampaikan. Nah kita kan ngebantunya itu kan cara apapun itu yang dia lakukan yang orang yang kita bantu gitu ya, rek melakukan hal yang apapun itu intinya balik ke pribadinya masing-masing. Ya. Ya. Karena orang jujur kok waktu orang ngedit video TikTok gitu ya anjir curang. Karena orang sempet kan nge-tag di IG ya. 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 Jing kok anjir yang capek anjir ngebahas seserian gitu ya. Walaupun orang sempet dari ibu koplomat, bang itu gini anjing mau cek aing anjing. Ya misal lain diupload lah gitu nya anjing. Digital tracking. Nah, setidaknya gini toh, jujur toh, karena jujur toh, setidaknya saya pernah menuliskan suatu buku, suatu cerita yang dimana orang ini walaupun telah tiada gitu misalkan, nih loh, entah persepsi orang menilai itu baik atau salah, bebas gitu ya. Peduli Pak Bong, anjing, penting orang boga karena orang selalu bilang gini ke Mamat walaupun apa, saya bikin konten ini tuh ibaratnya menulis buku. Ya. Ya. Karena orang selalu punya visi nyamat ke orang pernah ceritanya orang punya visi pengen punya web series antara cinta seks narkoba cinta seks dan narkoba maksudnya kenapa orang selalu mengangkat itu selalu menghargai setiap orang yang punya prinsip karena terkadang gini banyak orang yang tidak punya prinsip ngancau pun ningali anjing lagi rame ini loh ikut-ikutan nyematnya anjing jika rame batu ali koleksi batu ali ya rame poligami ya Untuk ngaku-ngaku. iya emang bener buat apa kita ini ngelakuin kayak gitu juga yang namanya manusia banyak banyak ini ya
sama lah kalau jika orang gitu aja sama juga sih kok hampir mengalami suatu kematian gitu ya setelah diberikan nafas kehidupan untuk selanjutnya itu lebih enjoy menjalani kehidupan melakukan apapun itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan amal gitu. Dan gak seorang melakukan dia dari hati yang paling dalam gitu ya kebenaran Allah itu akan melakukan. Dan maksudnya kalau mau sombong ya Pak ya, sorry nih, mau sombong gini. Siapa deh selalu sombong ini udah sorry sombong namanya itu sombong banget ini sok sombong nanti mana Sombong dalam sebelum ini aja. Belum beres. nah sok sebelumnya rekor mau sombong apa Hanya orang-orang kecil yang mengalami fase ya setuju ya. Ya. Dan hanya orang-orang terpilih yang mengalami fase-fase seperti ini. Raymond beda, Beda jalur. ya sih. beda jalur dong. Intinya adalah after lo mengalami hal yang emang anjing ngeri lah gitu, ngeri banget. Tapi setelah itu ya lo bisa benar-benar yang namanya dua kata menghargai Dan paling utama adalah bersyukur. yes. Yang terakhir adalah mensyukuri apapun itu yang lo dapat. Dan nih, ya obrolannya nggak bisa di sini. Daging sih sebenarnya. Karena yang namanya nafas kehidupan itu tidak semua orang, mungkin semua orang mengalami, tapi tidak semua orang memahami apa yang diberikan kesempatan kedua. Yes. Terkadang ya bukan Islam lah gitu, bukan orang menghakimi atau menjadi orang yang paling suci gitu. Terkadang kan gini nyaman, bisa diberikan kesempatan untuk menjalani nafas kehidupan yang kedua itu lebih agungnya. Anjing, ayo disuruh nama si hidup bla 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 jadi tiga songong kayak gitu ya. Tapi balik lagi gini kapas gitu ya. Kita tuh ternyata kalau orang bilang nih, dia bisa memahami oh kehidupan sih seperti ini loh, enjoy aja. Bisa melakukan kebaikan, lakukan aja. Tidak perlu merasa menjadi orang yang paling benar. Ya teman. Nah sebelum penutup kesimpulan menurut Ya kan di sini seperti biasa ya. Mau di ruang bilang, Mau di ruang live, selalu ada kesimpulan. Kesimpulannya udah kayaknya. enggak apa-apa kesimpulan yang lebih bijaksana lah bijak. Kesimpulannya adalah bisa kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk hal apapun, tapi kalau yang secara Tito pribadi mengalami kesempatan kedua untuk hidup, apapun yang kalian dapat, apapun yang kalian intinya apapun yang kalian dapat, syukuri, nikmati, jalani. Tiga prinsip. Tiga itu aja. Insya Allah kalian memegang itu dan kalian tetap percaya bahwa kalau tidak tidur semua akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Mantap. Di borong kabeh, Bang. Kesimpulannya aja. Ya ada berbahaya. Ya, intinya kalian semua jaga kesehatan. Karena kalau gitu aja mengalami itu karena kesehatan. Jaga kesehatan, tetap sehat. Menurut orang sih nggak tinggi sih kok. Nah, enjoy your life. Di saat ya intinya begini, nikmatilah kehidupan kalian. Karena mahal loh yang namanya hidup itu. Karena saya selalu punya prinsip gini, saya hanyalah manusia yang bisa menikmati kehidupan dunia ini. Tanda kutip ya, bagi orang yang paham
Sebelum penutup. Dari apa yang kita diskusikan tadi ya, ambil positifnya. Ya. Negatifnya punya aja dulu. Kalau enak telan, kalau nggak enak Mutahin. Iya, kalau Ya. enak telan, kalau nggak enak punya dulu. Kalau enak telan, kalau nggak enak mutahin. Iya. Pulang balik. Oh, merah mukanya. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Gagal ususmu supaya lancar, semangat, terus gila. Dan buat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah keluarga. Sampai jumpa di ruang filosofi gila outdoor live berikutnya. Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.